Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Baik, langsung saja saya akan membagikan 71 soal plus jawabannya. Jadi kalau adik-adik ingin mencoba menjawab sendiri setiap pertanyaan, nanti di pause dulu sebelum muncul jawaban dari pertanyaan tersebut. Nomor 1. Proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup disebut. Jawabannya adalah respirasi. Yang kedua, ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia, yaitu jawabannya bernafas atau ventilasi paru-paru, respirasi eksternal, dan respirasi internal. Nomor 3. Proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru disebut. Jawabannya bernafas atau ventilasi paru-paru. Yang keempat, pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru disebut. Jawabannya respirasi eksternal. Nomor 5. Pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh disebut. Jawabannya respirasi internal. Nomor 6. Sistem pernafasan manusia tersusun atas. Jawabannya hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Nomor 7. Sistem pernafasan bagian atas meliputi. Jawabannya hidung dan faring. Nomor 8. Sistem pernafasan bagian bawah meliputi. Jawabannya laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nomor 9. Zona penghubung pada sistem pernafasan tersusun atas. Jawabannya hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, dan bronkiolus. Nomor 10. Zona respirasi tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu. Jawabannya alveolus. Nomor 11. Organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar, yaitu. Jawabannya hidung. Nomor 12. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk. Jawabannya menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Nomor 13. Selaput lendir berfungsi sebagai. Jawabannya perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Nomor 14. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi. Jawabannya menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru.
Nomor 15. Organ pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring yaitu? Jawabannya faring. Nomor 16. Kontraksi dari otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa pada dinding faring berperan? Jawabannya membantu dalam proses menelan makanan. Nomor 17. Faring berfungsi sebagai? Jawabannya jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nomor 18. Organ pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea yaitu? Jawabannya laring atau ruang suara. Nomor 19. Di dalam laring terdapat? Jawabannya epiglotis dan pita suara. Nomor 20. Epiglotis berfungsi untuk? Jawabannya menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Nomor 21. Mengapa nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara wanita? Jawabannya karena adanya hormon androgen atau hormon kelamin pria. Pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang, sehingga pita suara akan bergetar lebih lambat. Nomor 22. Saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus yaitu? Jawabannya trakea. Nomor 23. Fungsi silia pada dinding trakea yaitu? Jawabannya untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nomor 24. Percabangan trakea disebut? Jawabannya bronkus. Nomor 25. Cabang-cabang kecil dari bronkus disebut? Jawabannya bronkiolus. 26. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut? Jawabannya alveolus. Nomor 27. Alat pernafasan utama yaitu? Jawabannya paru-paru. 28. Fungsi silia pada dinding trakea yaitu? Jawabannya untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. 29. Paru-paru kanan terdiri atas titik-titik lobus. Jawabannya 3. Nomor 30. Paru-paru kiri terdiri atas titik-titik lobus. Jawabannya 2. Nomor 31. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut? Jawabannya pleura. Nomor 32. Pleura berfungsi untuk? Jawabannya melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Nomor 33. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yaitu? Jawabannya alveolus. 34. Otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut adalah? Jawabannya diafragma. 35. Diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar,
paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Hal tersebut merupakan mekanisme? Jawabannya inspirasi. Nomor 36. Diafragma dan otot dada relaksasi, volume rongga dada kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Hal tersebut merupakan mekanisme? Jawabannya ekspirasi. Nomor 37. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut? Jawabannya pernafasan dada. 38. Bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut? Jawabannya pernafasan perut. 39. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan antara lain? Jawabannya umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Nomor 40. Volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau normal disebut? Jawabannya volume tidal. Volume tidal besarnya sekitar? Jawabannya 500 ml. 42. Volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa disebut? Jawabannya volume cadangan ekspirasi. Nomor 43. Volume cadangan ekspirasi besarnya sekitar? Jawabannya 1500 ml. Nomor 44. Volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa disebut? Jawabannya volume cadangan inspirasi. Nomor 45. Volume cadangan inspirasi besarnya sekitar? Jawabannya 1500 ml. Nomor 46. Volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal disebut? Jawabannya volume residu. Nomor 47. Volume residu besarnya sekitar? Jawabannya 1000 ml. Nomor 48. Total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi disebut? Jawabannya kapasitas vital paru-paru. 49. Volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru yang meliputi volume kapasitas vital ditambah volume residu disebut? Kapasitas total paru-paru, itu jawabannya. Nomor 50. Volume kapasitas total paru-paru besarnya sekitar? 4500 ml. Nomor 51. Penyakit pernafasan yang disebabkan oleh infeksi influenza virus disebut? Jawabannya influenza. 52. Gejala umum influenza antara lain? Jawabannya demam dengan suhu lebih dari 37 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. 53. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit? Jawabannya tonsilitis. 54.
Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri. Jawabannya Streptococcus. Infeksi pada faring oleh kuman penyakit disebut. Jawabannya faringitis. Nomor 56. Salah satu bakteri penyebab faringitis yaitu. Jawabannya Streptococcus pyogenes. Nomor 57. Infeksi pada bronkiolus dan alveolus di mana pada paru-paru penderitanya terdapat cairan yang kental yang dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru dinamakan. Jawabannya pneumonia. 58. Pneumonia umumnya disebabkan oleh bakteri. Jawabannya Streptococcus pneumoniae. 59. Gejala dari penyakit pneumonia antara lain. Jawabannya demam, batuk berdahak, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Nomor 60. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui. Jawabannya udara ketika penderita pneumonia batuk atau bersin. 61. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan. Jawabannya memberikan antibiotik, obat pembuat saluran nafas menjadi lebar atau bronkodilator, terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. 62. Penyakit tuberkulosis atau TBC disebabkan oleh. Jawabannya infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. 63. Gejala dari penyakit TBC antara lain. Jawabannya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah. Nomor 64. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen dinamakan. Jawabannya asma. 65. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya. Jawabannya masuknya zat pemicu alergi dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, dan bulu hewan peliharaan. Nomor 66. Senyawa kimia yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan pada penderita asma antara lain. Jawabannya prostaglandin dan histamin. 67. Kanker paru-paru terjadi karena. Jawabannya pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jam paru-paru. Nomor 68. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu. Jawabannya batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Nomor 69. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh. Jawabannya merokok dalam jangka waktu lama. Nomor 70. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena. Jawabannya kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Soal terakhir yaitu nomor 71, perokok pasif yaitu. Jawabannya seseorang yang menghirup asap rokok
dari orang yang sedang merokok atau orang yang terpapar asap rokok dari perokok aktif. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di-subscribe, di-like, di-share supaya video ini bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.